Setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang dalam keamanan. Itulah yang dijamin dalam konstitusi dan hukum di Indonesia. Tapi, bagaimana jika jaminan itu gagal melindungi seorang anak berusia 8 tahun yang tertembak di tengah konflik bersenjata? Kasus ini terjadi pada tanggal 14 April 2026. Sebuah operasi militer berlangsung di Kampung Tenotia, Distrik Kemburu, Kabupaten Puncak, Papua Tengah. Di tengah operasi itu, seorang anak berusia 8 tahun bernama Aliko Walia tertembak di bagian dada kanan hingga tembus ke punggung. Ibunya, Hundilina Tabuni, berusia 40 tahun meninggal dunia di tempat kejadian pada hari yang sama. Aliko menyaksikan ibunya yang meninggal. Ia berlari ketakutan dan berhasil menemukan ayahnya. Lalu ia kemudian dibawa ke RSUD Mulia Kabupaten Puncak Jaya untuk mendapatkan pertolongan. Selama 36 hari, Aliko berjuang melawan luka berat itu. Tim medis RSUD Mulia melakukan berbagai tindakan. Sesaat Aliko menunjukkan adanya perkembangan. Ia sudah bisa duduk maupun makan. Namun, 2 hari sebelum meninggal, kondisinya memburuk akibat adanya infeksi serius yang menyebar secara sistemik. Pada 19 Mei 2026 pukul 12.07 waktu Indonesia Timur, Aliko Walia dinyatakan meninggal dunia oleh dokter jaga RSUD Mulia. Sore harinya ia dikremasi secara adat oleh suku Lani di Kulogonggame Mulia. Dari perspektif hak asasi manusia, setidaknya kasus Aliko Walia ini melakukan 3 bentuk pelanggaran HAM yang dijamin oleh hukum Indonesia. Yang pertama, ada pelanggaran hak hidup. Pasal 28A Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidupnya dan kehidupannya. Pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM juga menegaskan bahwa setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupannya. Tertembaknya Aliko, seorang anak sipil yang tidak terlibat konflik, merupakan ancaman nyata terhadap hak hidup yang paling mendasar. Yang kedua, ada pelanggaran hak anak. Indonesia telah meratifikasi Konvensi PBB tentang hak anak melalui keputusan Presiden nomor 36 tahun 1990 yang mewajibkan negara untuk melindungi anak dari segala bentuk kekerasan, termasuk dalam situasi konflik bersenjata. Lebih lanjut, Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak menegaskan bahwa setiap anak berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Yang ketiga, ada kewajiban negara yang belum terpenuhi. Pasal 71 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM menegaskan bahwa pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan HAM. Nah, dalam kasus ini, ketika kewajiban itu perlu dipertanyakan, apakah prosedur operasi militer ini sudah memastikan perlindungan warga sipil? Hingga saat ini belum ada pernyataan resmi yang memadai mengenai pertanggungjawaban atas kematian Aliko Walia dan ibunya. Indonesia sebagai negara hukum yang telah menandatangani berbagai instrumen HAM internasional memiliki tanggung jawab moral dan yuridis. Yang pertama, melakukan investigasi yang transparan atas kejadian penembakan ini. Yang kedua, memberikan keadilan dan pemulihan bagi keluarga korban sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 35 UU HAM nomor 39 tahun 1999. Dan ketiga, memperkuat mekanisme perlindungan sipil dalam setiap operasi keamanan di daerah konflik. Kematian Aliko Walia mengingatkan kita bahwa HAM itu bukan hanya sekedar teks dalam konstitusi, tetapi HAM itu merupakan bentuk tanggung jawab yang seharusnya dilakukan dalam setiap bentuk tindakan oleh negara. 36 hari Aliko berjuang, seorang anak 8 tahun yang seharusnya sedang bermain dan belajar harus menahan sakit peluru di dadanya sendirian tanpa ibunya yang telah tiada. Kisah ini bukan hanya milik Papua, tapi ini merupakan ujian bagi kita semua sejauh mana kita sungguh-sungguh menghargai hak asasi manusia. Karena pada akhirnya, HAM tidak akan pernah bermakna jika hanya berhenti sebagai tulisan di atas